Ratusan warga memadati jalanan sempit di kota Nabatiyah, Lebanon Selatan. Tangis dan pekik amarah bercampur di udara sore itu, saat 5 peti jenazah, masing-masing dibungkus bendera kuning Hizbollah, diusung perlahan menuju pemakaman. Mereka adalah para anggota Hizbollah yang tewas dalam serangan udara Israel di distrik Faruman pada Sabtu 1 November 2025. Menurut laporan koresponden AFP, 4 di antara korban diketahui merupakan bagian dari pasukan Radwan, satuan elit Hizbollah yang kerap terlibat dalam operasi militer di perbatasan Israel-Lebanon. Seorang lainnya adalah teknisi yang sehari sebelumnya dilaporkan tengah memperbaiki infrastruktur komunikasi kelompok tersebut ketika serangan pertama menghantam wilayah yang sama. Di tengah barisan pelayat, tampak wajah-wajah tegar namun muram. Bunga-bunga dilemparkan ke arah peti, sementara suara lantang meneriakan slogan anti-Israel dan anti-Amerika menggema di antara dinding-dinding rumah. Ini harga yang harus dibayar wilayah selatan setiap hari, ujar Rana Hamed, ibu dari salah satu korban dengan suara bergetar. Kami tahu Israel adalah musuh kami sejak lama, tapi rasa kehilangan ini tetap tak pernah mudah. Para pejuang Hizbollah yang hadir dalam upacara tersebut tampak mengenakan seragam militer lengkap. Mereka berdiri berbaris, menundukkan kepala, lalu mengangkat tangan sebagai tanda kesetiaan kepada 2 sosok yang masih menjadi simbol perjuangan mereka. Hasan Nasrallah, mantan pemimpin Hizbollah yang tewas dalam serangan Israel pada September 2024, dan Ayatullah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran. Situasi di Lebanon Selatan kini semakin menegang. Sejak meletusnya Perang Gaza pada Oktober 2023, Hizbollah secara aktif melancarkan serangan lintas perbatasan ke wilayah utara Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Hamas. Konflik itu sempat berkembang menjadi perang terbuka selama 2 bulan, hingga akhirnya gencatan senjata disepakati pada akhir tahun 2024. Namun sejak saat itu, serangan udara Israel tak pernah benar-benar berhenti. Dalam beberapa hari terakhir, intensitas serangan meningkat tajam. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa Tel Aviv akan mengintensifkan operasi militer terhadap Hizbollah. Ia menuduh kelompok tersebut bermain api dan menuding pemerintah Lebanon gagal mengendalikan milisi yang dianggap sebagai ancaman langsung bagi keamanan Israel. Sementara itu, Amerika Serikat turut menekan pemerintah Lebanon agar segera mengambil langkah nyata untuk melucuti senjata Hizbollah. Washington menilai kekuatan kelompok itu mulai melemah setelah kehilangan sejumlah komandan senior dalam setahun terakhir. Namun dari Beirut, Presiden Lebanon Joseph Aoun menilai bahwa langkah-langkah agresif Israel justru memperburuk situasi. Ia menuduh Tel Aviv merespon upaya diplomatik Lebanon dengan cara-cara militer, termasuk memperbanyak serangan udara ke wilayah selatan yang padat penduduk. Dalam forum keamanan di Bahrain, utusan AS Tom Barak kembali menyerukan agar Lebanon dan Israel segera duduk di meja perundingan untuk mencegah konflik lintas batas ini berkembang menjadi perang besar di kawasan. Namun upaya diplomatik itu masih tampaknya jauh dari harapan. Di lapangan, situasi justru terus memanas. Setiap hari, suara pesawat tempur yang melintas di langit Lebanon Selatan menjadi pemandangan biasa bagi warga. Rumah-rumah hancur, jaringan listrik terputus, dan ribuan penduduk mulai mengungsi ke wilayah utara untuk menghindari potensi serangan lanjutan. Media lokal Lebanon melaporkan bahwa sebagian besar serangan Israel mentargetkan fasilitas yang diduga digunakan Hizbollah untuk menyimpan senjata dan peralatan komunikasi. Namun korban sipil terus berjatuhan. Anak-anak, perempuan, dan lansia menjadi bagian dari daftar panjang penderitaan yang kian menumpuk sejak konflik lintas batas kembali berkobar. Sementara itu, di sisi lain perbatasan, pasukan Israel terus meningkatkan kesiagaan. Unit artileri dan kendaraan lapis baja dikerahkan ke Galilea dan Golan, 2 wilayah yang berbatasan langsung dengan Lebanon. Pemerintah Israel menyatakan langkah itu sebagai langkah pencegahan untuk melindungi warganya dari potensi serangan balasan Hizbollah. Pengamat militer di kawasan menilai bahwa ketegangan kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Setelah kematian Hasan Nasrallah pada 2024, kepemimpinan baru Hizbollah berusaha menunjukkan bahwa mereka tetap solid dan mampu mempertahankan pengaruh di kawasan. Serangan-serangan balasan yang dilakukan dalam beberapa minggu terakhir dianggap sebagai upaya untuk menjaga moral pasukan dan menunjukkan bahwa mereka tidak gentar menghadapi kekuatan Israel.
Namun di sisi diplomatik, pemerintah Lebanon menghadapi tekanan luar biasa. Negara itu masih terjebak dalam krisis ekonomi berkepanjangan dengan inflasi tinggi dan cadangan devisa yang menipis. Muncul kekhawatiran bahwa konflik yang semakin terbuka dapat memperburuk kondisi dalam negeri, memicu gelombang protes baru, bahkan mengancam kestabilitas politik Beirut. Sejumlah analis juga menyoroti peran Iran dalam dinamika ini. Sebagai sekutu utama Hizbollah, Tehran dipercaya terus memberikan dukungan logistik dan intelijen, meskipun dalam skala yang lebih terbatas daripada sebelumnya. Bagi Iran, keberadaan Hizbollah tetap menjadi kartu strategis dalam menghadapi tekanan dari Israel dan Amerika Serikat di Timur Tengah. Di tengah situasi yang terus bergolak, suara rakyat kecil di Lebanon Selatan semakin tenggelam. Mereka hidup di antara reruntuhan dengan rasa takut yang tak kunjung reda. Setiap dentuman di kejauhan membuat mereka waspada, tak tahu apakah berikutnya giliran desa mereka yang akan menjadi sasaran. Bagi sebagian warga, perang ini bukan lagi tentang ideologi atau politik, tapi tentang bertahan hidup di tengah ketidakpastian. Mereka menatap langit yang setiap malam berpendar oleh lahit misil, berharap suatu hari suara bom akan digantikan oleh keheningan yang lama mereka rindukan. Di tengah kondisi yang semakin genting itu, berbagai lembaga kemanusiaan internasional mulai mengeluarkan peringatan keras. Mereka menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil dan keterbatasan akses terhadap bantuan medis maupun pangan di wilayah selatan Lebanon. Organisasi seperti Palang Merah Internasional dan UNHCR menyebut bahwa ribuan keluarga kini terpaksa tinggal di sekolah-sekolah dan gedung publik yang dijadikan tempat penampungan darurat. Laporan dari lapangan menggambarkan situasi yang kian memburuk. Banyak rumah sakit di wilayah Nabatiyeh dan Tair dilaporkan kekurangan pasokan obat-obatan penting. Bahkan beberapa harus beroperasi dengan generator karena jaringan listrik lumpuh akibat serangan udara. Para tenaga medis bekerja tanpa henti menangani korban luka dari berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua yang tertimpa reruntuhan bangunan. Di sisi lain, pemerintah Lebanon berupaya menenangkan warganya dengan menjanjikan bahwa segala upaya diplomatik sedang dilakukan untuk menekan Israel agar menghentikan serangan. Namun banyak warga yang mulai kehilangan kepercayaan. Mereka menilai pemerintah terlalu lemah menghadapi tekanan dari luar, sementara penderitaan rakyat terus bertambah setiap harinya. Salah seorang tokoh masyarakat di Nabatiyeh mengatakan kepada media lokal, "Kami tidak lagi berharap pada siapapun. Dunia hanya menonton, sementara kami yang menanggung akibatnya." Pernyataan itu menggambarkan rasa frustasi mendalam yang kini meluas di kalangan penduduk Lebanon Selatan, wilayah yang selama puluhan tahun menjadi garis depan ketegangan dengan Israel. Dari pihak Israel, militer terus mengklaim bahwa setiap serangan dilakukan secara terarah dan hanya menyasar target militer Hezbollah. Namun rekaman dan foto-foto dari lapangan menunjukkan banyak kawasan permukiman yang hancur, jalanan retak, bangunan roboh, dan kendaraan terbakar, menjadi bukti bahwa perang ini telah melampaui batas antara militer dan sipil. Ketegangan juga mulai terasa di tingkat regional. Negara-negara Arab seperti Mesir dan Yordania menyerukan agar Dewan Keamanan PBB segera mengadakan pertemuan darurat. Mereka khawatir bahwa eskalasi di Lebanon akan menyeret kawasan ke dalam konflik yang lebih luas, apalagi dengan meningkatnya aktivitas milisi pro-Iran di Suriah dan Irak. Sementara itu, di Teheran, pernyataan-pernyataan keras mulai bermunculan. Para pejabat Iran memperingatkan bahwa serangan berulang Israel terhadap Lebanon dapat memicu respon yang lebih besar dari poros perlawanan, jaringan milisi yang berafiliasi dengan Iran di Timur Tengah. Hal ini semakin mempertegas bahwa konflik di Lebanon bukan hanya soal perbatasan, tetapi juga bagian dari persaingan geopolitik yang jauh lebih besar antara Iran dan Israel. Namun di tengah semua dinamika itu, warga biasa di Lebanon tetap menjadi pihak yang paling menderita. Anak-anak yang dulu bersekolah kini menghabiskan hari-hari mereka di tempat penampungan. Petani kehilangan ladang mereka karena area pertanian berubah menjadi zona militer. Dan setiap malam, ketika sirene peringatan berbunyi, mereka hanya bisa berdoa agar masih bisa melihat matahari terbit keesokan harinya.